Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang metode ilmiah dan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Metode ilmiah merupakan proses penyelesaian masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Secara sistematis ini maksudnya ada urutan-urutan tertentu yang harus dilalui. Kemudian empiris ini berarti berdasarkan percobaannya. Kemudian terkontrol ini berarti ada sesuatu pengontrolnya. Kemudian metode ilmiah ini memiliki beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Ada beberapa variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang dapat divariasikan secara bebas atau tidak tergantung pada variabel lain. Kalau kita gambar di grafik, maka variabel bebasnya ini mewakili sumbu Y. Variabel terikat itu variabel yang tergantung pada variabel lain, yaitu tergantung pada variabel bebas ini. Variabel terikat ini kalau kita gambarkan di grafik maka sebagai sumbu X-nya. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap untuk mengontrol keadaan. Ini saya beri contoh dari penentuan variabel-variabel. Di sini saya punya contoh percobaan Hooke. Pada percobaan hukum Hooke ini tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya yang dikerjakan pada pegas ini dengan pertambahan panjang pegas. Gaya yang diberikan itu kita sebut dengan F, sedangkan pertambahan panjang pegasnya kita sebut dengan delta X. Nah, yang kita variasikan adalah F-nya ini. Jadi kalau kita beri gaya 40 Newton atau 50 Newton, pertambahan panjang pegasnya berapa? Nah, ini yang kita variasikan adalah F-nya. Sehingga variabel bebasnya adalah F-nya atau gaya yang bekerja. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah pertambahan panjang pegas ini. Jadi kalau kita variasikan gayanya, kalian perhatikan ini angka pertambahan panjang pegasnya juga berubah. Nah, sedangkan variabel kontrolnya sebagai pengontrol adalah pegasnya ini. Pegas yang kita pakai tetap, itu ditunjukkan dengan spring konstan atau konstanta pegasnya tetap 200 Newton per meter. Sekali lagi, pada percobaan hukum Hooke ini sebagai variabel bebasnya yang divariasi itu adalah gaya yang bekerja atau F, sedangkan variabel terikatnya adalah pertambahan panjang pegas atau delta X, dan variabel kontrolnya adalah pegas. Kita lanjutkan. Nah, ada sikap-sikap atau perilaku ilmiah yang harus dimiliki orang yang melakukan metode ilmiah, yaitu rasa ingin tahu. Tanpa rasa ini, orang tidak akan mau melakukan langkah-langkah pada metode ilmiah. Kemudian menyaksikan dan bertanya. Mampu menyusun dugaan ilmiah, menuntut pembuktian. Jadi tidak hanya sekedar kalau ada sesuatu langsung percaya gitu saja, tapi dia ragu atau menyaksikan atau bertanya. Kemudian dia berusaha membuktikan. Menarik kesimpulan berdasarkan fakta ini bisa kita lakukan setelah ada pembuktian. Kemudian harus taat logika. Terakhir harus jujur. Jadi dalam melakukan percobaan kita tidak boleh memanipulasi data, harus data apa adanya. Nah, prosedur dalam metode ilmiah itu meliputi merumuskan masalah. Jadi kalau ada masalah,
kita lakukan observasi singkat, kemudian merumuskan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Misalkan pada percobaan hukum Hooke tadi, apa hubungan antara gaya yang diberikan pada bekas dengan pertambahan panjang bekas, misalkan seperti itu. Merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita buat. Misalkan pada hukum Hooke tadi, hipotesisnya semakin besar F atau gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Nah, selanjutnya kita mengumpulkan data atau melakukan percobaan. Kemudian menguji hipotesis atau menganalisis data. Nah, dalam pengujian ini kita bisa menyandingkan, membahas antara hasil percobaan dengan teori yang ada, apakah sesuai atau belum sesuai. Kalau belum sesuai itu misalkan karena apa? Karena pada percobaan sesungguhnya mungkin jawabannya tidak sesuai dengan teori yang ada, itu karena ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh praktikan atau orang yang praktek. Kemudian dari semua rangkaian ini disimpulkan. Selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, ada beberapa definisi. Itu upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ini menurut Kepmenaker nomor 463 Men 1993. Ada satu lagi definisi, yaitu kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja. K3. Nah, contoh K3 di laboratorium, karena kita belajar fisika, maka contoh di laboratorium fisika, kita harus memperhatikan kondisi tubuh dan pakaian dalam keadaan rapi. Misalkan rambut diikat, memakai jas lab, kemudian memakai sepatu dan pakaian tertutup, harus membaca petunjuk praktikum dalam melakukan praktikum. Jika melibatkan arus listrik, maka harus mengikuti petunjuk dan prosedur percobaan. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat bahan yang ada di laboratorium tanpa izin petugas. Kemudian orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk. Bertanya jika ragu, tidak mengerti saat percobaan. Segera membersihkan bahan-bahan yang tumpah, mengetahui letak dan cara menggunakan alat keselamatan di laboratorium. Contoh alat pemadam kebakaran dan P3K. Biasanya ini tersedia di laboratorium. Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, bisa kalian menentukan hubungan volume air dengan waktu yang diperlukan air untuk mendidih saat direbus. Ini kegiatannya ya. Kalian bisa menentukan variabel bebas, terikat, variabel kontrol, dan langkah-langkah metode ilmiah yang diterapkan pada kegiatan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.